industri otomotif terus didorong untuk rendah emisi dan semakin ramah lingkungan, suara-suara seperti ini yang akan kita rindukan dan langka di masa depan. Makanya sekarang saatnya kita bersenang-senang menikmati mobil harian yang performanya kayak setan. Tenang, jangan langsung sensi, jangan langsung trigger pas kami bilang mobil ini performanya kayak setan. Karena memang iya. Tapi sebelum kita bahas bagian performanya, nih kalian kenalan dulu dong sama mobil ini. Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC. Gampangnya ini adalah AMG GLA 35. Meski secara tampang mobil ini kelihatan low profile, tapi percayalah, ini adalah sebuah SUV compact yang paling buas di jalan Indonesia saat ini. Dan ini adalah sebuah AMG, meskipun mobil ini dirakit di dalam negeri. Gak salah kalau para purist AMG menganggap mobil ini kurang AMG. Karena dengan kode 35 di namanya, kita jadi tahu bahwa GLA 35 ini gak menganut filosofi one man one engine kayak AMG lain di atasnya. Tapi menurut kami, AMG tetaplah AMG. Toh dengan rakitnya mobil ini di dalam negeri, menunjukkan bahwa kita bisa meracik sebuah AMG. Dan juga bikin harga jualnya jadi terjangkau. Kapan lagi coba dapat AMG untuk harian yang harganya cuma 1,3 miliaran? Kami sebenarnya udah pernah membahas GLA 35 di awal tahun lalu tepatnya. Tapi yang kami bahas kali ini nggak sama teman-teman, karena ini adalah model yang tahun 2024 atau model penyegarannya. Walaupun ya secara tampang eksterior bisa kalian lihat kalau masih sama aja ya. Iya nggak sih? Mirip ya. Memang sulit meyakinkan orang-orang kalau GLA 35 yang kami tes ini adalah model penyegaran dari GLA 35 yang pertama kali diluncurkan di Indonesia 2021 silam. Karena di model 2024-nya ini, GLA 35 nggak banyak berubah. Tentu dimensinya, wheelbase-nya, sampai ukuran rodanya nggak berubah. Bahkan secara detail desain eksterior pun masih terkesan sama aja. Tetap sangar dengan detail khas AMG dan menggoda orang-orang yang tahu-tahu aja. Iya, dimensinya yang kompak gini pasti berpengaruh pada kemampuan akomodasinya ya. Tapi ini bagasinya terhitung lega kok, apalagi fleksibel karena kita bisa melipat jok baris keduanya jika dibutuhkan. Nah, geser kabin penumpang, aura interiornya nggak banyak berubah. Masih dengan aksen AMG yang khas, jahitan hingga seat belt merah, ruang kabin belakang pun masih sama kompaknya. At least diduduki saya yang punya tinggi 170 cm, masih oke lah. Tapi rasanya enggak kalau dipakai jalan jauh nih. Karena akan pegal kalau konfigurasi joknya yang tegak dan kurang menopang paha kayak gini. Iya, posisi terbaik dari duduk di dalam AMG adalah di sini nih, di balik setirnya. Dan ada satu hal yang bisa meyakinkan kalian kalau kami ngetes GLA baru adalah ini. Di setirnya sekarang di versi penyegarannya dia dapat dial untuk mengganti mode berkendara di sebelah kanan. Bisa ke S, bisa ke Sport gitu, Sport Plus, ada individual, ada Snow juga. Dan di sebelah kirinya juga ada dial yang menarik sekali. Dan ini buat mengatur suspensi hingga transmisi. Jadi mobil ini kelihatan kan lebih segar. Walaupun sisanya ya masih sama aja. Dan hal yang juga masih sama aja dengan yang versi lama adalah dari keasikan berkendaranya. Ini yang patut saya syukuri, karena menyetir AMG itu memang selalu menyenangkan. AMG just being AMG, memang sulit rasanya mendeskripsikan bagaimana rasa berkendara mobil ini. Seasik apa itu rasanya memang harus kalian coba langsung. Tapi
ya saya harus menjelaskan karena ini pekerjaan saya anyway. Dan ya, kalau ada kata-kata yang harus menggambarkan bagaimana rasa berkendara mobil ini, adalah saya akan menggambarkan dengan yang pertama, nggak intimidatif sama sekali. Mobil ini juga lincah, adaptif, karakternya kuat sekali, dan sangat asik buat dibawa bersenang-senang. Meskipun ini AMG, tapi ingat ini adalah sebuah A-Class, lini entry level dan paling kecil dari seluruh keluarga Mercy. Makanya nggak heran kalau nyetir mobil ini biarpun buas tapi nggak intimidatif. Posisi berkendaranya pun bisa diatur dengan sangat fleksibel dan suportif. Visibilitasnya sangat baik dan iya, khasnya menyetir mobil compact aja, satset dan nggak nakutin kan? Nah, soal bantingannya, iya jelas AMG gitu loh. Jangan harap mobil ini empuk kayak Mercy lainnya. Enggak, mobil ini dirancang agar stabil. Pengendaliannya baik dan nggak limbung, serta presisi kalau diajak bermanuver. Makanya untuk ngakalin bodinya yang jangkung, khas SUV, Mercy harus membuat karakter bantingannya yang kaku di mobil ini. Tapi tenang, karakter shocknya ini masih bisa diatur-atur secara atraktif. Walaupun ya se-comfort-comfortnya tetap aja masih kaku ya guys. Iya, karakter bantingan yang kaku kayak gitu memang perlu diterapkan Mercy kepada GLA 35 ini. Karena mobil ini hadir dengan mesin yang sangat buas teman-teman. Dan bayangkan, kalau sasis mobil ini nggak dibuat kaku, kebayang dong ketika kita lagi bermanuver, ketika kita lagi melahap cornering gitu misalnya dengan kecepatan yang tinggi, high speed cornering, kayak gini, pastinya mobil ini akan mantul-mantul dan bikin pengendaliannya terasa nggak meyakinkan. Tapi ini enggak. Perkawinan antara sasisnya yang kuat dengan mesin yang buas ini bikin rasa berkendara jadi benar-benar istimewa. Dan bicara soal mesin, Mercedes-Benz masih memasangkan mesin yang sama dengan GLA 35 versi yang kemarin kita tes. Jadi ya kalau kalian buka kap mesinnya jangan harapkan ada tanda tangan, karena itu baru ada di seri 45 yang one man one engine. Kalau ini enggak, ini mesinnya tetap buas meskipun dirakit di dalam negeri. Dan ya kalau harus menyimpulkan dan bermain jenaka sedikit, nggak salah kan kalau kami sebut mobil ini performanya kayak setan. Satu hal yang bikin kami gregetan adalah di saat Mercy Global udah meluncurkan AMG GLA 35 dengan mesin yang dipasangkan motor listrik, di Indonesia sampai saat ini kami tes, GLA 35 masih full ICE. Ya memang untuk petrolhead sejati, mesin kayak gini lebih pas. Tapi kan kalau dengan hybrid bukan nggak mungkin GLA 35 ini bisa lebih efisien dan menarik. Bentar deh, kita ngomongin efisiensinya dulu nih. Walaupun kami tahu pasti kalian yang mampu beli mobil ini nggak akan banyak dipusingin soal keiritan bensinnya. Tapi biar data tesnya lengkap nih, kami tunjukin hasilnya. Kelihatan kan? Memang dipakai di dalam kota, jangan harap GLA 35 bisa irit. Apalagi dengan transmisi DCT-nya yang kerasa kuat sekali. Dipakai macet-macetan malah kerasa jerky. Tapi begitu dipakai di jalur 2 sambatan, selama kita bermain sabar, mobil ini juga bisa lumayan efisien kok. Nah, yang sangat disayangkan adalah Mercedes-Benz di global sana sudah meluncurkan GLA 35 dengan versi yang mesinnya dikawinkan dengan motor listrik atau membuatnya menjadi sebuah mobil yang hybrid. Walaupun mild, tapi dengan adanya motor listrik berkekuatan 48 volt di mesin yang baru itu, pastinya akan bikin mobil ini terasa lebih asik dipakai sehari-hari. Khususnya dipakai di rute dalam kota, dipakai di kecepatan yang menengah ke bawah gitu ya. Mobil ini akan lebih efisien dan lebih optimal. Apalagi feel jerky-nya mungkin akan tereduksi. Dan penggunaan hybrid itu nggak serta-merta untuk efisiensi aja. Bisa juga untuk mendorong mesin supaya lebih optimal lagi. Anyway, GLA 35 ini memang asik sekali dipakai di putaran menengah ke atas. Itu adalah menjadi forte-nya dan makanannya sehari-hari lah. Atau enak banget di situ. Tapi ternyata dipakai di putaran bawah pun, mobil ini terasa meyakinkan. Apalagi kalau kita mau start, karena dia punya launch control, tinggal tekan 2 pedal shift-nya,
gaspol, restart. 3, 2, 1, go. Wow. Wow. Luar biasa. Ini adalah perkawinan yang paling blend, yang paling asik antara mesin yang buas dengan transmisi yang sangat cekatan. AMG memang piawai sekali meracik dapur pacunya sehingga bisa bikin mobil yang seasik ini, teman-teman. Dan tadi kan bisa dengar sendiri bagaimana perpindahan giginya sangat cepat, sangat taktis, dan juga serasa tidak ada energi loss gitu. Apalagi mobil ini akseleratif sekali dan diklaim sama Mercedes-Benz kecepatan 0 sampai 100 km per jam ya, tuntas dalam waktu 5,2 detik aja. Wow, itu angka yang mengesankan untuk sebuah SUV compact seperti AMG GLA 35 ini. Dan asiknya lagi, mobil ini tuh gampang sekali diatur-atur. Ada ketambahan fitur baru di sini untuk mengatur-ngatur mode berkendara supaya lebih mudah dan praktis, sehingga rasa berkendara itu nggak berkurang. Kita nggak perlu terdistraksi dengan layar-layar ini untuk mengatur-ngaturnya. Tinggal tekan banyak tombol di setirnya dan boom, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dari mobil ini. Asik sekali. Rasa menyenangkan ketika menyetir GLA 35 ini memang luar biasa. Dan hal itu datang dari performa buas dapur pacunya dan juga fitur baru yang mereka hadirkan untuk kita atur-atur mode berkendara, karakter mesin, transmisi, sampai suspensinya. Harus diakui, kehadiran dial pengaturan di setirnya ini jadi game changer banget. Kita jadi gampang untuk switch dari mobil buas ke mobil ramah untuk harian. Tapi harus diakui, yang sangat disayangkan dari versi penyegarannya GLA 35 ini adalah Mercedes-Benz nggak memberikan banyak fitur baru yang sebenarnya menurut kami fundamental untuk mobil yang harganya di atas 1 miliar. Contohnya, mobil ini masih dipertahankan kamera belakang doang nih. Tuh, belum ada around view monitor. Itu adalah kritik kami dari awal tahun lalu, di mana GLA sebelumnya juga sama, nggak pakai around view monitor. Sayang sekali. Terus juga untuk fitur ADAS-nya udah dikasih fitur ADAS, tapi nggak lengkap, teman-teman. Nih, fitur ADAS-nya itu bahkan dia nggak punya adaptive cruise control, yang harusnya menjadi fitur basic untuk sebuah mobil yang harganya di atas 1 miliar. Terus juga fitur-fitur lain yang rasanya fundamental untuk dipakai di Indonesia adalah kayak ventilated seat. Sayang banget nggak dikasih, karena ini joknya memang nyaman, tapi kalau siang-siang ini joknya agak bikin kita bisa keringetan sih. Belum lagi, ini aura head unitnya dan juga layar panel clusternya ini udah kelihatan old school nih untuk Mercy saat ini. At least karena kita udah melihat di E-Class ada yang versi lebih gedenya dan lebih atraktif, jadi kelihatan ini lebih old school. Meskipun satu hal yang harus kita syukuri adalah mobil ini masih sangat intuitif karena punya banyak sekali tombol dan menyenangkan untuk kita mengatur-ngatur banyak pengaturan di mobil ini. Mercedes AMG GLA 35 ini memang spesial. Meski bikin greget karena penyegarannya terasa setengah hati, tapi tetap aja nggak ada nilai yang berkurang karena rasa berkendaranya masih tetap spesial layaknya AMG sejati. Dengan harganya yang terjangkau serta nilai plus karena dirakit di dalam negeri, tentu AMG GLA 35 ini menarik untuk dimiliki. Atau kalian yang berencana beli mobil ini memilih untuk nunggu AMG GLA 35 yang dicolok hybrid ya? Menurut kami sih, at least untuk saat ini, GLA 35 model tahun 2004 ini layak sekali dipinang. Kalau kalian mau mencari sebuah mobil harian yang mementingkan performanya. Mobil ini low profile tapi buas sekali. Terus juga mobil ini enak dipakai harian karena fleksibel, SUV, ground clearance tinggi, dan lincah dipakai. Serta mau dipakai untuk track day pun, mobil ini nggak akan mengecewakan. Setidaknya itu menurut kami, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian berminat membeli GLA 35 ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.